Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Eka Nugraheni, SPD, mahasiswi PPG dalam jabatan MPTK Universitas Sanata Dharma. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan uji kinerja yang biasa disebut UKIN. UKIN adalah salah satu rangkaian dari pembelajaran PPG dalam jabatan. Berikut saya lampirkan formulir pendaftaran UKIN Program Pendidikan Profesi Guru dengan nomor peserta PPG 201503008292 NIM PPG 201135200. Sebagai bukti uji kinerja, tepatnya pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 di SD Muhammadiyah 3 Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi Bu, pagi Ha, pagi Ha. Ya. Apa kabar hari ini anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, semua pada sehat kan? Sehat. Ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang tema 3, benda di sekitarku. Kelas 3 tentunya. Subtema 4, keajaiban perubahan wujud benda di sekitarku. Pembelajaran 1 bersama Budian tentunya. Oke, kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh Mbak Naura. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa kalian melakukan presensi ya seperti biasa di Google Form yang sudah Budian siapkan. Apakah sudah? Jika belum nanti bisa setelah ini melakukan presensi ya. Kemudian akan bacakan kontrak belajar seperti biasa. Yang pertama adalah berdoa dengan tertib. Yang kedua, selalu mematikan audio jika tidak ditanya atau tidak menjawab. Ketiga, selalu menyalakan video saat pembelajaran berlangsung. Dan yang keempat adalah meminta izin jika ingin menjawab atau izin ke toilet. Jika ada yang melanggar nanti akan dikasih sanksi. Dan jika sanksinya adalah akan dikurangi nilainya ya 10 poin. Jika yang mematuhi kontrak belajar ini maka akan ditambahkan nilainya 10 poin. Untuk berikutnya menyanyi lagu Satu Nusa Satu Bangsa untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang perubahan wujud benda ya. Ada apa saja perubahan wujud benda? Adakah yang masih ingat? Ya. Membeku, menguap, menyublim. Sekarang Budian akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menelaah informasi yang terkait dengan perubahan wujud benda dan mensketsa kembali pokok informasi terkait wacana dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat memerinci konversi waktu dan mengatasi masalah yang berhubungan dengan mengkonversi waktu dengan tepat. Dan yang terakhir atau yang ketiga, peserta didik mampu menguraikan teknik melipat kain dan dapat memodifikasi beberapa macam teknik melipat dengan tepat. Untuk bersemangat pada hari ini, marilah kita tepuk semangat bersama-sama. Tepuk semangat! Semangat. Tepuk semangat. Ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum itu, kalian sudah menyiapkan ya semua alat yang akan digunakan pada hari ini ya. Seperti LKPD, buku tema 3, terus baju untuk melipat, pensil, penghapus, penggaris ya, alat tulis. Ada gambar apa di situ?
Sudah petani garam. Coba Mbak Kesia. Petani sedang memanen garam. Petani sedang memanen garam. Kenapa sih harus ada profesi petani garam? Agar kita tidak kekurangan zodium. Iya, agar kita tidak kekurangan yodium. Garam merupakan salah satu zat yang kita butuhkan agar makanan yang kita makan itu tidak terasa hambar ya. Jadi manfaat garam akan mendapatkan zat yodium yang diperlukan oleh tubuh kita. Kita simak bersama-sama video memanen garam. Apa saja yang nampak pada video tersebut? Ya, Laut. laut. Ada lagi? Air laut. Air laut. Ya. Terus yang kotak-kotak itu apa? Tambak. Iya, tambak. Betul sekali. Jadi untuk bertani garam, maka petani harus membuat tambak-tambak terlebih dahulu. Lebih jelasnya, marilah kita membaca bersama-sama ya tentang bertani garam. Itu sudah ada di LKPD maupun di buku tema halaman 175 sampai 176. Kalian bisa buka di situ jika di layar handphone kalian tulisannya terlalu kecil. Untuk yang pertama, Budian kasih kesempatan, silahkan Mbak Embun untuk membacakan termin pertama. Yang lain mendengarkan ya, untuk off audio ya. Garam dihasilkan dari air laut di pinggir pantai. Petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya di pantai utara, Pulau Jawa, Madura, Sumatera, dan pantai di daerah Nusantara. Ya. Selanjutnya, Budian minta kepada Mas Rasid, silakan membacakan. Bagaimana proses menghasilkan garam? Pertama, petani menyiapkan petak-petak tambak. Tanah di dalam petak tambak terlebih dulu harus dipadatkan. Selanjutnya, Mbak Kesia, silahkan. Setelah tambak garam dibuat, lalu diisi air dengan kedalaman tertentu. Yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya. Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap. Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Memanennya jangan menunggu musim hujan tiba. Selanjutnya, Mbak Naura. Mengapa
sebab kualitas garam akan menurun atau tidak bagus. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah zat iodium dan dikirim ke daerah-daerah. Selanjutnya, kemudian akan menerangkan tentang menemukan informasi pada teks bacaan. Informasi merupakan salah satu komponen yang tak kalah penting dalam sebuah komunikasi. Informasi yang kita dapatkan akan memperkaya pengetahuan kita terhadap hal-hal yang terjadi di lingkungan sekitar. Untuk memperoleh informasi dari bacaan, kita pun dapat melakukan tanya jawab tentang isi teks yang dibaca. Pertanyaan yang kita ajukan dapat ditulis dalam bentuk pikiran. Peta pikiran atau mind map ini akan memudahkan kita dalam mengelompokkan jenis-jenis pertanyaan yang kita ajukan. Selain itu, informasi dari suatu teks bacaan dapat diperoleh dengan beberapa cara, antara lain membaca teks dengan cermat. Informasi penting biasanya tersurat pada pokok pikiran dalam teks bacaan. Menjawab pertanyaan apa, siapa, di mana, mengapa, bagaimana, dan kapan melalui teks bacaan. Jawaban dari pertanyaan tersebut merupakan informasi penting dalam teks bacaan. Informasi penting dalam teks bacaan dapat kita sampaikan secara langsung maupun secara tertulis. Jika kita menuliskan kosakata baku dan kalimat efektif, untuk menemukan informasi dalam teks bacaan dengan baik, diperlukan latihan. Agar pemahaman kalian baik, perlu dilatih terus-menerus. Ingatlah bahwa membaca cermat dan menjawab pertanyaan dari teks bacaan dapat mempermudah menemukan informasi. Nah, jadi setelah ini kalian akan mengerjakan pada LKPD 1 ya. Di situ kalian suruh membuat bentuk cerita bergambar tentang bacaan bertani garam. Silakan kemudian kasih waktu ya untuk kalian menggambar tentang proses bertani garam. Yang pertama, berarti kita menggambar apa ya? Tambak. Iya, kita membuat tambaknya. Kalian boleh menambahkan sedikit keterangan di bawah gambar ya, sehingga lebih jelas bahwa kalian itu sedang menggambar apa. Setelah itu tambaknya diisi air laut. Ada Pak Petani yang sedang mengisi tambak tersebut dengan air laut. Kenapa harus diisi air laut? Kristal-kristal garam. Oh iya, agar dapat membentuk kristal-kristal garam. Untuk gambar yang ketiga bagaimana? Oh iya, air laut menguap. Menguap karena apa ya? Air laut kok bisa menguap karena apa? Ada panas matahari. Iya, karena ada sinar matahari. Ya, sehingga wujud cair atau benda cair menguap yang nantinya akan menjadi kristal-kristal garam. Untuk yang gambar keempatnya, berarti kita menggambar apa? Memanen garam. Oh iya, memanen garam. Jadi di situ untuk gambar ketiga jangan lupa setelah kalian menggambar tambak, juga kalian juga menggambar ada mataharinya ya, karena di situ ada proses menguap. Apakah boleh memanen saat musim hujan? Tidak boleh. Iya, tidak boleh. Terima kasih Mas Rasid. Kenapa tidak boleh memanen saat musim hujan? Karena garam tidak bagus. Iya, jika musim hujan garamnya tidak bagus. Kualitasnya akan menurun ya. Gambar selanjutnya yaitu gambar keempat adalah terakhir. Gambar apa ya? Memanen garam. Memanen garam. Iya. Kalian bisa menggambar tambak yang sedang dipanen oleh para petani ya, yang nantinya setelah dikumpulkan garamnya nanti akan dikirim ke pabrik-pabrik dan diberi zat iodium. Setelah itu didistribusikan
kepada kita ya tentunya ya, kepada ibu kita, kepada orang-orang lain sehingga kita bisa menikmati garam tersebut. Di dalam instrumen penilaiannya nanti kalian akan dinilai tentang kerapian dalam kalian menggambar, terus alur cerita bergambarnya itu sesuai tidak dengan bacaan ya. Karena tadi sudah menggambar, pasti tangannya pada pegel-pegel ya. Sekarang kita semua bersama-sama tepuk bogem cam. Yuk kita mulai bersama-sama. Tepuk bogem cam. Bogem cam. Jingle cam. Bogem cam. Jingle cam. Bogem jingle cam. Di sini kemudian ada gambar. Gambar apa itu? Petani sedang memanen garam. Dan ada gambar lagi. Gambar apa itu? Menjemur. Menjemur pakaian. Persamaan dari kedua gambar tersebut. Sama-sama menjemur. Sama-sama menjemur. Bagus. Sama-sama membutuhkan matahari. Sama-sama membutuhkan matahari. Ada lagi? Sama-sama menguap. Sama-sama menguap. Ya. Kesimpulannya dari kedua gambar tersebut adalah sama-sama memerlukan sinar matahari untuk proses menguap. Kalau menjemur pakaian itu sampai berapa jam ya? 8. Biasanya dari pagi sampai sore ya. Ini kemudian ada gambar apa ya? Matahari. Siang. Ya, siang hari. Ada gambar matahari. Oke, gambar selanjutnya ada gambar apa? Bulan. Dari pagi hari sampai malam hari itu ada berapa jam dalam satu hari? 24 jam. Nah, biasanya alat untuk mengukur waktu adalah apa ya gambar ini? Jam. Ya, alat untuk mengukur waktu adalah jam. Kalian tahu ini jam apa? Iya, jam analog. Ini alat ukur waktu yang lainnya. Apalagi itu? Jam digital. Jadi fungsinya itu sama-sama ya. Sama-sama untuk mengukur waktu, tetapi berbeda jenisnya ya. Kalian tahu tidak 1 jam itu ada berapa menit? 60. Ya, 60 menit. 1 menit ada berapa detik? 60 detik. Sekarang kalian bisa lihat contohnya. Yang pertama, jika kalian mengubah 2 jam menjadi menit, kalian ubah 2 dikali 60 menit ya. Kalau 90 menit itu 60 menit ditambah 30 menit. Jadinya 1 jam 30 menit. Kalau 1 jam 20 menit, berarti 1 jamnya dijadikan 60 menit ditambah 20 menit sama dengan 80 menit. Nah, ini Budian sudah membawa jam. Kalian punya jam dinding di rumah? Punya. Ini jam dinding ya, ada angkanya 1 sampai berapa ya? Sampai 12. Ya, 1 sampai 12 ya. Jadi satu angka ini mewakili 5 menit ya. Terus kita geser satu lagi, ditambah lagi 5 menit. Jadinya berapa menit? 10. Dan seterusnya ya, sampai angka 11. Nah, nanti kalau sudah di angka 12 itu bukan 60 menit, tapi jamnya yang tadinya jam 2 berubah menjadi jam 3.
Untuk yang garis kecil-kecil ini adalah mewakili 1 menitnya. Jadi kalau misalkan seperti ini jam 3 lebih 1 menit. Untuk itu silahkan kalian mengerjakan LKPD 2. Di LKPD 2 itu kalian mengkonversi waktu jam menjadi menit, menit menjadi jam. Silakan. Aku udah, Bu. Oh ya Mbak Zakia, silakan dicek kembali ya. Yang sudah nanti bisa difoto jawabannya dikirim melalui WhatsApp Budian ya. Jadi kita sudah mengkonversi waktu. Kita sudah tahu bahwa ada berapa jam sih ibu memerlukan waktu untuk mengeringkan pakaian. Nah, setelah dikeringkan pakaiannya diapakan ya? Diangkat. Terus kemudian apakah kalian pernah membantu ibu melipat baju? Pernah. Nah, untuk menambah wawasan kalian, silahkan simak video berikut ini. Sebelum mengerjakan LKPD 3, mari bersama-sama kita siapkan bajunya. Ya, jadi Yang pertama rapikan dulu ya. Bajunya dirapikan dulu, dihaluskan. Langkahnya yang pertama. Setelah itu dilipat sisi sebelah kiri. Dihaluskan. Pastikan sama ya. Oke, terus kalau tangannya panjang boleh langsung dilipat seperti ini atau boleh dilipat seperti ini. Kalian enaknya yang mana? Silahkan. Tadi kan di video sudah ada 6 langkah. Selanjutnya adalah lipat sisi sebelahnya. Kalian tarik-tarik, rapikan, dihalus-haluskan. Kalau sudah rapi, baru kalian lipat lagi. Nah, setelah itu bisa dilipat ke 3 bagian. 1, 2. Nah, jadi iya. Oke, terima kasih. Oke, nanti video cara melipatnya kalian kirim ke tempatnya Budian ya. Selanjutnya adalah kita bersama-sama kasih semangat dulu. Kasih semangat. 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 Ya, terima kasih. Selanjutnya adalah kalian mengisi soal evaluasi ya. Soal evaluasi yang ada di Google Form. Linknya sudah Budian bagikan di WhatsApp group. Nanti Budian tunggu sampai pukul 12 siang ya. Sekarang dari awal sampai akhir pembelajaran, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas semua? Sudah. Untuk refleksi pada hari ini, apa yang kamu pelajari hari ini? Sekarang gambar. Ya, melipat. Mengenal jam. Ya. Bagaimana perasaanmu setelah pembelajaran hari ini? Senang.
Terima kasih. Kegiatan apa yang paling kamu sukai? Melipat baju. Ada yang melipat baju, ada yang menggambar. Ada lagi? Semua. Iya, terima kasih. Informasi apa yang kamu ingin ketahui lebih lanjut? Ingin pergi ke Tambak Garam. Oh, ingin pergi ke Tambak Garam, iya. Kita biasanya ke pantai itu untuk berwisata ya. Sekarang ingin pergi ke Tambak Garam ya, ke pantai untuk melihat secara langsung proses pembuatan garam. Tetapi kita menunggu ya. Setelah pandemi selesai, setelah ada izin kemana-mana, kita baru ke Tambak Garam ya. Bagaimana caramu untuk mendapatkan informasi tersebut? Ke Tambak Garam. Bertanya dengan ayah ataupun ibu. Bisa kalian juga mencari-cari di internet ya. Kesimpulan pada hari ini adalah yang pertama, perubahan wujud terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan banyak manfaatnya bagi kita semua. Dengan konsep mengkonversi waktu, tentunya kita akan lebih paham dengan disiplin waktu. Membantu orang tua merupakan salah satunya adalah melipat baju, adalah pekerjaan yang nantinya kita akan jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak ada yang sia-sia. Kita harus selalu bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita semua. Tentunya semua yang diberikan olehnya akan banyak manfaat buat kita semua. Dan kemudian mengingatkan kembali, selain menjaga kita mematuhi protokol kesehatan untuk panduan pencegahan penyebaran virus dan penyakit melalui 5M, kita juga ada panduan 6 pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat atau biasa disebut PHBS terintegrasi. Yang pertama apa? Iya, mencuci tangan pakai sabun. Yang kedua, makan sesuai isi piringku. Jadi ada sayurnya, ada buahnya ya. Jangan cuma nasi dengan lauk, tapi ada sayur, ada buah di situ. Porsi sayur dan porsi lauk, porsi sayur lebih banyak daripada porsi lauk. Ya, konsumsi cemilan sehat. Cemilan sehat maksudnya yang bagaimana ya anak-anak? Yang Ya, yang tidak mengandung bahan pengawet. Ya, selanjutnya adalah kita menyikat gigi rutin pada pagi dan malam hari. Siapa yang tadi pagi sudah sikat gigi? Saya. Iya, terima kasih. Pada malam pagi hari setelah sarapan dan malam tidur. Yang kelima adalah selalu menjaga kebersihan kamar mandi dan toilet. Ya, kamar mandinya harus selalu bersih. Dan yang keenam adalah kelola sampah. Walaupun di rumah, di sekolah, kalian harus bisa mengelola sampah. Kalian akan membedakan sampah yang bisa terurai maupun sampah yang tidak bisa terurai. Harus dipisahkan. Nah, dari pembelajaran hari ini sudah cukup. Marilah kita berdoa penutup ya. Boleh disiapkan Mas Rashid? Kita berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma arina haqqa warzuqna
nasiba wa arinal batila warzuqna tinaba. Iya, dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran, Budian mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap dari Budian. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.